Kalau sejarah berjalan sedikit berbeda, mungkin hari ini paspor Anda bukan bertuliskan Republik Indonesia. Mungkin tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin Pulau Sumatera memiliki negara sendiri. Sulawesi memiliki negara sendiri. Bali memiliki negara sendiri. Kalimantan, Maluku, dan Papua mungkin memiliki jalan sejarah yang berbeda. Dan bendera merah putih mungkin hanya berkibar di sebagian wilayah Jawa. Kedengarannya seperti sebuah cerita alternatif, seperti sebuah fiksi. Tetapi 80 tahun yang lalu, kemungkinan itu bukanlah hayalan. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Godspeed, Enola Gay. Command out. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah kesempatan emas. Dan 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tetapi di Den Haag sana, pemerintah Belanda memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Belanda, yang menyerah adalah Jepang, bukan Hindia Belanda. Artinya, menurut hukum yang mereka anut, koloni Hindia Belanda masih tetap milik kerajaan Belanda. Maka, Belanda bersiap kembali datang ke Indonesia. Namun mereka datang ke Indonesia dalam keadaan yang jauh berbeda sebelumnya dibanding tahun 1942. Ekonomi Belanda hancur akibat Perang Dunia Kedua. Militernya melemah, sementara Republik Indonesia telah memperoleh dukungan rakyat di banyak daerah. Belanda sadar perang panjang akan sangat mahal. Mereka membutuhkan strategi lain. Strategi itu dipimpin oleh seorang tokoh penting, namanya Hubertus Johannes Van Mook. Van Mook bukan komandan perang. Ia adalah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, seorang administrator kolonial yang memahami bahwa kemenangan tidak selalu diperoleh melalui senjata. Ia memiliki sebuah gagasan. Gagasan itu, bagaimana jika Indonesia tidak dibentuk sebagai satu negara? Bagaimana jika Indonesia terdiri atas beberapa negara bagian yang kemudian bergabung dalam sebuah negara federasi?
Secara teori, gagasan itu bukan hal yang aneh. Amerika Serikat menggunakan sistem federal, Australia, Kanada. Namun, di Indonesia tahun 1946, gagasan itu memiliki arti politik yang sangat besar. Jika Republik Indonesia hanya menjadi satu negara, maka Republik tidak lagi menjadi satu-satunya pemerintah yang mengklaim mewakili seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan rencana itu, PANMUK membutuhkan dukungan, bukan hanya dari Belanda, tetapi juga dari para pemimpin daerah di Indonesia. Maka PANMUK mulai menghubungi para raja, para sultan, para bangsawan, para pemimpin masyarakat, terutama dari wilayah yang belum dikuasai oleh Republik. Undangan pun dikirim. Tujuannya satu, menghadiri sebuah konferensi di sebuah kota di pegunungan Sulawesi Selatan. Namanya Malino. Di sanalah sejarah Indonesia mulai berubah arah. Tujuan konferensi Malino yaitu merancang pembentukan sebuah Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federasi. Resolusi yang diadopsi di Malino mengusulkan federasi yang mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur, serta pembentukan komite untuk menyiapkan rancangan konstitusional lebih lanjut. Siapa saja yang diundang? Konferensi Malino dihadiri sekitar 53 delegasi dan penasehat dari Indonesia Timur, Kalimantan, Bangka, Belitung, dan wilayah terkait. Mereka berasal dari kalangan raja, bangsawan, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat. Di antara tokoh yang diketahui hadir atau menjadi delegasi ialah Cokorda Gede Raka Sukawati, Ida Anak Agung Gede Agung, I Gusti Bagus Oka, Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah dari Ternate, perwakilan dari berbagai kerajaan dan swapraja di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, Bangka, dan Belitung. Tolong jadikan Malino sebagai rumah, sebagaimana artinya dia tenang, bukan tempatmu. Mempengaruhi bentuk Indonesia. Selama hampir 10 hari para raja, para sultan, para bangsawan, tokoh masyarakat dan pejabat daerah berdiskusi mengenai masa depan Indonesia. Tetapi mengapa konferensi ini diadakan di Malino? Mengapa bukan di Jakarta? Mengapa Indonesia tidak diundang? Sejak April 1946, Hubertus Johannes PANMUK mulai menghubungi para pemimpin di daerah di luar wilayah yang dikuasai oleh Republik. Di daerah yang telah memiliki Dewan Perwakilan Lokal seperti Bali dan Sulawesi Selatan, parade kembalinya kolonialisme. Sebagian mendukung otonomi daerah yang lebih luas. Ada pula yang berpendapat bahwa pembentukan negara baru sebaiknya tidak dilakukan tanpa mendengar aspirasi masyarakat di Jawa dan Sumatera. Dengan kata lain, bahkan di dalam konferensi itu sendiri, tidak semua peserta memiliki pandangan yang sama. Di akhir konferensi, belum ada negara yang langsung dibentuk, namun dihasilkan beberapa keputusan penting. Pertama, para peserta menyetujui untuk melanjutkan pembentukan struktur negara federal. Kedua, dibentuk Komite 7 yang bertugas merundingkan bentuk pemerintahan di Indonesia Timur dengan Komisi Jenderal Belanda. Ketiga, Belanda memutuskan mengadakan konferensi lanjutan. Lokasinya Denpasar. Di sanalah untuk pertama kalinya
sebuah negara bagian Indonesia benar-benar akan lahir. Tanggal konferensi 15 sampai 25 Juli 1946. Beberapa sumber menuliskan pembentukan resmi pada 16 Juli karena perbedaan pencatatan. Penyelenggaranya ialah Hubertus Johannes Van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Keputusan utamanya menyepakati langkah menuju Indonesia berbentuk federal, membentuk Komite 7, menyelenggarakan konferensi Denpasar sebagai tahap berikutnya untuk membentuk negara Indonesia Timur. 7 Desember 1946, hanya beberapa bulan setelah konferensi Malino berakhir, Belanda kembali mengundang para pemimpin daerah. Kali ini bukan di Sulawesi, melainkan di Bali, tepatnya di kota Denpasar. Jika Malino adalah tempat merancang gagasan, maka Denpasar adalah tempat gagasan itu diwujudkan. Untuk pertama kalinya, sebuah negara bagian Indonesia akan dibentuk. Siapa yang datang? Gedung pertemuan mulai dipenuhi oleh para delegasi. Mereka datang dari berbagai penjuru Indonesia bagian timur, Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timur, Maluku, Kalimantan. Masing-masing membawa kepentingan sendiri. Di antara tokoh-tokoh penting yang hadir terdapat Djokorda Gede Raka Sekawati, bangsawan dari Ubud Bali. Ida, anak Agung Gede Agung, Raja Gianyar yang masih muda dan berpendidikan di Belanda. Kelak ialah yang menjadi salah satu tokoh terpenting dalam pemerintahan negara Indonesia Timur, dan kemudian menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah, Sultan Ternate. Najamuddin Daeng Malewa, tokoh Sulawesi Selatan yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama negara Indonesia Timur. Selain mereka, hadir pula puluhan wakil kerajaan, kepala Swapraja, tokoh masyarakat, serta pejabat sipil dari berbagai daerah. Sebagian sebagai satu-satunya pemerintahan yang mengklaim mewakili seluruh Indonesia. Perbedaan pandang inilah yang menjadi inti pertarungan politik saat itu. Konferensi kemudian memasuki tahap yang paling penting. Siapa yang akan memimpin negara baru? Setelah melalui pembahasan para delegasi, dipilihlah Djokorda Gede Raka Sekawati sebagai kepala negara. Ia bukan seorang presiden dalam arti Republik Indonesia, melainkan kepala negara dari negara Indonesia Timur. Mengapa Sukawati? Karena ia dianggap mampu diterima oleh berbagai kelompok di Indonesia Timur dan memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan. Perdana Menteri pertama, negara baru membutuhkan pemerintahan, maka dibentuklah kabinet. Tokoh yang dipercaya menjadi Perdana Menteri pertama ialah Najamuddin Daeng Malewa. Tugasnya tidak mudah, ia harus membangun birokrasi, menyusun kementerian, mengelola hubungan dengan Belanda, dan pada saat yang sama menghadapi kenyataan bahwa Republik Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Berapa luas negara ini? Jika melihat petanya, negara Indonesia Timur bukanlah negara kecil. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timur, Alor, Maluku, dan berbagai kepulauan lain di Indonesia bagian timur. Namun, ada satu wilayah yang tidak dimasukkan, Papua Barat. Belanda mempertahankan Papua Barat di luar negara Indonesia Timur dengan alasan statusnya akan ditentukan kemudian. Keputusan inilah kelak menjadi salah satu sumber sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah pengakuan kedaulatan. Pada akhir konferensi Denpasar, lahirlah negara Indonesia Timur. Negara ini memiliki kepala negara, perdana menteri,
kabinet, parlemen, peraturan pemerintahan, bendera pemerintahan, dan administrasi sipil. Secara administratif, ia berfungsi layaknya sebuah negara. Tetapi negara ini belum berdiri sendiri. Belanda masih memiliki pengaruh yang sangat besar dalam urusan politik, militer, dan hubungan luar negeri selama masa transisi. Banyak orang mengira Republik Indonesia Serikat lahir pada tahun 1949. Padahal fondasinya sudah dibangun sejak tahun 1946. Negara Indonesia Timur adalah batu pertama setelah negara pertama berdiri. Belanda melanjutkan langkah berikutnya satu demi satu. Negara bagian mulai dibentuk di Sumatera, di Jawa, di Madura, dan di Kalimantan. Peta Indonesia perlahan mulai berubah. Konferensi Denpasar terjadi pada tanggal 7 sampai 24 Desember 1946. Pemimpinnya Hubertus Johannes Panmuk. Keputusan terpentingnya ialah membentuk negara Indonesia Timur, memilih Djokorda Gedira Kaskawati sebagai kepala negara, membentuk pemerintahan dengan Najamuddin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri pertama. Wilayah negara timur mencakup sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Papua Barat tidak dimasukkan ke dalam negara ini dan tetap dipertahankan di bawah administrasi Belanda. Makna politiknya bagi Belanda, pembentukan negara Indonesia Timur merupakan langkah awal menuju Indonesia berbentuk federasi. Bagi banyak pemimpin republik, langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi federalisasi yang berpotensi mengurangi posisi Republik Indonesia dalam mewakili seluruh bangsa. Satu demi satu, negara baru. Desember 1946, negara Indonesia Serikat. Dengan demikian, Republik Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan. Dengan demikian, Republik Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan. Pada tahun 1948, negara-negara bagian mulai memiliki wadah bersama yang namanya Bijenkooms for Federasi of Land, disingkat BFO. Inilah forum tempat para pemimpin negara bagian bertemu, membahas masa depan Indonesia. Ketuanya Sultan Hamid II. BFO kemudian menjadi salah satu pihak dalam perundingan dengan Republik Indonesia dan Belanda menjelang konferensi Meja Bundar. Jika kita melihat peta Indonesia pada akhir tahun 1948, keadaannya sangat berbeda dibandingkan hari ini. Republik Indonesia hanya menguasai sebagian wilayah, sementara di luar itu berdiri berbagai negara bagian. Negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Madura, negara Jawa Timur, serta sejumlah daerah federal di Kalimantan. Pertanyaannya, apakah semua negara bagian itu akan tetap berdiri atau mereka hanya menjadi jembatan menuju sesuatu yang lebih besar? Jawabannya akan ditentukan di sebuah kota di Belanda, namanya Den Haag. Di sanalah untuk pertama kalinya Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara federal duduk di satu meja yang sama. Konferensi itu dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Fakta penting pada akhir 1948, Indonesia belum berbentuk NKRI seperti sekarang. Terdapat Republik Indonesia dan sejumlah negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri. Setelah pengakuan kedaulatan melalui KMB, seluruh entitas tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Cukup sampai di sini. Di episode selanjutnya kita akan bahas Meja Bundar yang menentukan nasib Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda.